Salam dari Suwito Universal, kembali ke Universal Talk. Di video sebelumnya kita bahas tentang Total Care Education System, Total Learning, Total Development, dan Total Living. Di video kali ini kita akan bahas tentang Total Communications. Pengen tahu apa itu Total Communications? Bersama dengan saya sudah ada Kak Ratna. Apa kabar Kak Ratna? Sudah ada juga Kak Christine. Apa kabar Kak Christine? Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Total Communication. Apa itu Total Communication? Kak Christine sama Kak Ratna. Kak Christine dulu deh. Nih, salah satu dari Total Care Education tuh Total Communication. Yang paling bagus adalah Easy Report Card. Easy Report Card. Terkadang students itu begitu mereka dikirim ke Kanada, wah jauh dari orang tua ya. Orang tua juga bingung, bisa ngawasin nggak sih? Ini loh salah satu alatnya dari CIC, dimana walaupun jauh, students, parents maupun sekolah bisa terkonek dengan adanya Easy Report Card. Jadi begitu students tiba di CIC, mereka punya yang namanya password sama username-nya. Itu nanti students, parents bisa buka. Jadi waktu masuk ke websitenya dari CIC, di situ ada Easy Report Card. Mereka bisa masukin username anak beserta dengan password, maka akan muncul, Pak, semester ini ngambil subjeknya apa aja, bolosnya berapa kali, absen dari kelasnya, telat masuknya, akan tercantum di situ semuanya. Nah, itu serunya. Tugas-tugasnya, PR-nya, itu nilainya berapa, itu akan diupdate ya? Iya, dan nggak cuma midterm test atau final test, bahkan keseharian, ulangan ya, kalau kita ngomong ulangan harian, unit test itu? Ya, itu akan tercantum di situ. Dan bagusnya dari teachersnya sendiri akan tulis, misalkan nih, Ratna nilainya 70, itu ada infonya, komentar dari teachersnya seperti apa, itu akan tertulis. Jadi kan parent juga tahu loh, kenapa ini anak kok nilainya seperti ini, ada komentar mungkin mengalami kesulitan dari pengertian cara bikin math-nya itu kayak apa. Nah, itu ada penjelasan-penjelasannya. Oh gitu. Sebentar. Jadi parents tinggal ambil iPad, masuk ke website dari Columbia International College, masukin username, masukin password, keluar semua absensi kelas tiap hari, nilai unit test, nilainya dari tugas. Berarti students nggak perlu telepon ke orang tuanya, nggak perlu laporan ke orang tuanya bilang gini, "Mah, nilaiku kemarin dapat 80. PR-ku kemarin nggak ada yang terlambat." Itu nggak perlu ya? Nggak perlu. Parents sudah tahu ya? Betul. Wah, jadi orang tua terbantu, students terbantu. Saya berdoa tidak ada students yang bilang, saya mati kutu berarti. Dan sebenarnya yang dikasih username password itu students ya pada saat orientasi gitu. Dengan CIC kasihnya ke students, ekspektasinya adalah students kasih ke orang tua. Iya. Ya, tapi ada beberapa students yang nggak kasih ke orang tua. Jadi orang tua nggak tahu nih. Kalau mereka bisa ngecek nih performance anak gimana, itu orang tua kadang nggak tahu. Ya, cuma kan Universal kita kan rep-nya dari CIC di Indonesia gitu. Jadi kita selalu akan dikasih username password students itu. Jadi kita akan berikan ke orang tua. Jadi orang tua kalau yang nggak dikasih username dan password, jangan khawatir, ada Universal yang akan selalu memberikan update termasuk password dan username, betul ya? Asik. Apalagi ini, poin apalagi tentang Total Communications yang bagus sekali untuk kita bahas ini? Mungkin selain daripada ada Easy Report Card di CIC, mereka ada yang namanya Liaison of Department gitu. Liaison Department, ya, jadi ini liaison itu dia kayak jadi penghubung gitu antara sekolah dengan students maupun dengan orang tua. Ya, dan liaison officer ini mereka punya ada beberapa gitu dari
berbagai yang mereka bisa bahasa lain, maksudnya selain bahasa Inggris mereka bisa misalnya bahasa Mandarin, bahasa Korea, Vietnam gitu. Spanyol gitu ya. Cuma bahasa Indonesia masih belum ada ya. Bahasa Indonesia belum ada. Ya, jadi itu untuk menjawab pertanyaan mungkin orang tua, ada beberapa orang tua yang mungkin nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu. Mereka mungkin bisanya bahasa native-nya mereka, misalnya yang dari Cina, Mandarin. Nah, mereka akan ada liaison officer-nya yang bahasa Mandarin itu gitu. Oke. Ya, tapi untungnya kita orang Indonesia kebanyakan orang tua udah jago bahasa Inggrisnya bahasa ya. Inggris ya. Ya. Dan Oke. inilah yang jadi ya, misalnya orang tua ada beberapa yang nggak dapat laporan dari anak, misalnya mereka kontak anaknya beberapa hari kok anaknya nggak bisa dikontak-kontak gitu. Nah, orang tua bisa kontak ke liaison officer ini gitu. Nanti liaison officer akan kontak ke anaknya gitu. Bahkan pernah ada students yang di CIC gitu, setiap kali ketemu liaisonnya dia lari. Pasti berbuat salah. Padahal liaisonnya bukan galak gimana, enggak, cuma mereka itu care gitu kan sama students gitu. Jadi dia takut. Saya punya satu cerita lucu ini. Ada satu anak Indonesia, cowok, waktu dia berangkat itu saya ingat dia masih SMP kelas 3. Dan dia harus berada di meeting room bersama dengan liaison officer dan bersama dengan guidance counselor, bersama dengan dia. Kemudian di online meeting ada saya dan ada parents di Jakarta dan ada saya di Jakarta. Gara-gara apa tahu? Telat bangun lebih dari 3 kali. Jadi nggak bisa bangun pagi lebih dari 3 kali. Dia pikir dia itu aman-aman aja. Dia kaget waktu dibikinkan appointment dan di situ ya bukan di sidang sih, meskipun kayak di sidang ya, tapi lebih ke ditanya kenapa kok nggak bisa bangun, ada masalah apa ya, apakah dia punya, kadang kan ada yang namanya punya penyakit yang nggak bisa bangun terlalu pagi karena insomnia, karena susah tidur ya. Ditanya ke orang tuanya, apakah dari Indonesia dulu ada penyakit itu, apakah ada masalah, tapi ternyata masalahnya cuman anaknya memang telat bangun. Jadi sesudah itu beres, karena anaknya jadi tahu ternyata orang tuaku sampai dikontak, sampai diajak meeting seperti seserius itu gitu ya. Jadinya problem is solved. Ya, ada sharing nggak dari Kak Christine Karatna tentang Easy Report Card tentang liaison officer ini? Dan itu ya, mungkin ada liaison officer kan bertugas untuk jadi penengah gitu kan, antara tadi saya bilang orang tua, students, dan pihak sekolah gitu. Mereka akan cek gitu ke anak-anak di bawahnya mereka gitu. Maksudnya satu liaison akan in charge untuk berapa orang, misalnya dari satu negara atau berapa negara gitu. Jadi dia akan cek secara rutin juga untuk nilai-nilai anak itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya anaknya itu nilainya udah di bawah angka sekitar 60% ya kalau nggak salah, Kristen ya. Itu kalau nilainya udah di bawah 60%, orang tua nggak usah request, udah diaturin academic support sama liaison officer-nya ini gitu. Ya, malah diwajibin untuk ikut. Supaya bisa dibantu gitu dari sisi akademiknya. Ini menjawab pertanyaan dari orang tua, yang orang tua bertanya seperti ini. Apa yang terjadi kalau anak saya itu fail? Apa yang terjadi kalau anak saya itu tidak naik kelas? Sebelum tidak naik kelas, ada step. Sebelum anak ini tidak naik kelas, pasti nilainya jelek, pasti tidak mengerjakan tugas, pasti tidak mengerjakan PR, pasti bangunnya terlambat. Sudah ada meeting sebelumnya. Jadi orang tua nggak usah khawatir karena akan tahu update progres dari setiap anak seperti itu. Benar kan ya? Ya, jadi total care communication ini benar-benar dijalankan gitu dengan oleh staffnya CIC, terutama untuk bagian yang liaison officer itu ya. Jadi pernah ada student juga itu yang nilainya dia itu kurang. Dan udah diaturkan sama liaison ini untuk ikut academic support. Dan udah diikutin academic support tapi nilainya nggak bagus-bagus juga gitu, nggak ada kenaikan nilai gitu.
Sampai akhirnya buatlah meeting gitu antara students, guru, liaison officer sama orang tuanya di Indonesia gitu. Dan ternyata pada saat di meeting tersebut itu ketahuan kalau ternyata anaknya itu nggak pengen ngambil jurusan A. Oh. Dia sebenarnya nggak pengennya ngambil jurusan C. Tapi orang tuanya minta dia ngambil A. Dan anak ini udah belajar banget gitu Udah loh. berusaha lah ya. Iya, untuk memperbaiki nilainya dengan academic support sampai tidurnya pun sampai pagi juga untuk belajar gitu. Cuma karena itu bukan yang dia suka gitu, mau berusaha kayak apapun kadang nggak bisa mentoknya Nggak segitu, maksimal gitu tetap, ya. iya betul. Jadi dari situ akhirnya orang tua tahu nggak bisa dipaksa anak ini, dia udah berusaha maksimal nggak bisa juga gitu. Ya, dan akhirnya dari situ orang tua mengerti dan kasih kebebasan buat anaknya ngambil jurusan yang berbeda. Iya. Gitu. Ambil jurusan yang dia lebih happy, yang dia lebih suka, yang dia lebih enjoy. Ya. Dan dari meeting tersebut orang tua jadi tahu, oke, anaknya ternyata ngambil jurusan C bukan iseng gitu loh. Iya. Dia udah berusaha gitu. Tapi kadang kan orang tua lihat anaknya, wah ini belum berusaha nih. Tapi dengan meeting langsung sama gurunya, sama liaison officer-nya, orang tuanya jadi lebih mengerti gitu. Nice story, nice sharing. Wah, luar biasa. Students kalau di CIC, mereka ngambil nilai unit test. Itu bahan dari 2 minggu saya dengar. Bahan dari 2 minggu, 1 unit test. Kemudian 1 semester itu cuma 3 bulan sampai 3,5 bulan. Jadi midterm, kemudian ada final test. Ada satu hal yang menarik yang pengen saya tanyakan. Apa benar final testnya itu cuma 30%? Iya. Betul ya? Betul. Jadi final testnya di CIC itu cuma 30%. Satu semester tuh nggak 3 bulan gitu. Jadi satu semester itu 5 bulan. Satu semester 5 bulan? Iya. Dan kalau untuk yang summer itu malah cuma 1,5 bulan, Pak. 1,5 bulan, Iya. betul ya? Iya. Oke. Jadi mulai dari hari pertama itu sudah dicek untuk kelulusan itu mulai dari homework, group project, presentation itu semuanya sudah jadi akumulasi untuk syarat kelulusan. Oke. Gitu. Jadi parents intinya terkoneksi. Parents intinya stay updated. Selalu mendapatkan informasi mengenai anaknya. Nilai, kemudian tes, kemudian absensi, kemudian university. Tentang university juga termasuk kan ya? Iya. Wah, ini menarik sekali. Bahkan ada yang barusan aja anaknya akan lulus dari CIC Juni ini. Dan dia pengen ngambil medicine. Itu salah satu yang highly kompetitif sekali gitu kan di sana. Dia diterima di top university semuanya. Wow. Jadi saking diterimanya di top uni, bingung orang tuanya mau ngambil kemana ya, uni A, B, C gitu, sama-sama bagusnya offernya. Ya. Dan akhirnya dari situ orang tua tanya ke saya, boleh nggak meeting sama itu UPO-nya sama pihak liaison juga untuk mereka dikasih pengarahan uninya ini lebih baik masuk yang mana gitu ya, karena sama-sama top uni gitu. Dan akhirnya dari meeting tersebut jadi akhirnya mereka menemukan jalan keluar gitu. Karena mendapatkan banyak masukan, mendapatkan banyak insight, mendapatkan banyak hal yang tadinya mereka nggak ngerti, sekarang dibantu oleh pihak UPO dan pihak liaison officer. Betul. Luar biasa. Asik banget kalau gitu. Jadi ada lagi yang mau ditambahkan tentang total communication ini? Yang penting kuncinya ya komunikasi. Ya. Komunikasiin ke sekolah, atau kalau mungkin bahasa Inggrisnya kurang gitu, bisa komunikasi ke pihak universal. Kita juga akan jadi penengah juga gitu dengan sekolah ya. Jadi meskipun anaknya udah kita kirim ke Kanada atau belajar online, kita tetap akan bantu students gitu. Oke. Kita sudah bahas tentang total communications. Jadi parents, students, kalau ada pertanyaan tentang Columbia International College, kalau ada pertanyaan tentang semua hal detail yang sudah kita bahas tadi, silakan kirimkan WA ke kita atau komen. Kita akan bahas, tim kita akan jelaskan secara detail. Salam dari Swito Universal. Salam dari Ratna Universal. Salam dari Christine Universal. Dadah.